Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 11 farmasi, salam sehat. Kita lanjutkan untuk mapel PPSF pada pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan administrasi ya, resep tipe 1. Untuk bukti absensi, bukti kehadiran tidak perlu SS, tidak perlu japri ke ibu, cukup komen di bawah aja dengan nama dan nomor absen. Jadi nanti ibu cek dari komen aja. Jadi misalnya Denis nomor absen berapa, 10 misalnya, komen aja di bawah ya. Oke, kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu. Kita mulai, kemarin sudah ibu berikan penjelasan terkait dengan jurnalnya. Sekarang kita bahas tentang administrasinya ya. Kemarin lembar administrasinya, kelengkapannya sudah ibu kirimkan juga ke grup maupun ke Google Classroom. Silahkan dibuka ya. Yang sudah kalian kerjakan kita bahas bersama. Jadi di lembar kelengkapan administrasi ini, yang paling atas itu ada tipe resep, silakan kalian isi, kalian mengerjakan resep tipe 1 ya berarti. Kemudian waktu mulai dan waktu selesai ini besok diisi oleh asesor, tidak perlu kalian isi. Lalu kita beranjak ke kopi resep ya. Yang pertama, kopi resep ini kemarin yang kosong adalah obatnya adalah Imunos ya, sehingga harus kalian bikin kopi resep. Oke, untuk apoteknya nanti apotek Amanah Husada saja. Kemudian alamatnya itu adalah alamat sekolah. Apotekernya nanti Bu Floren ya. Silakan diisi nama Ibu Bu Floren. Kemudian untuk kopi resep seperti biasa kalian tulis dan di copy semua. Walaupun yang lainnya sudah diambil, namanya kopi resep adalah menyalin resep sesuai aslinya. Jadi yang sudah diambil pun harus di copy dan ditulisi date ya, kecuali yang kosong tadi ya, nedet yaitu Imunos. Oke, kemudian untuk PCC tanda tangannya dikosongi saja karena itu tanda tangannya nanti dimintakan ke asesor, sehingga kosong, kalian tidak berhak untuk tanda tangan, kalian hanya berhak memintakan tanda tangan ke apotekernya yaitu asesornya ya. Itu untuk kopi resepnya. Kemudian lanjut lagi perhitungan harga resep ya. Oke, kita lihat perhitungan harga resep. Untuk harga resepnya kalian hitung berarti 3 ya, termasuk kalian masukkan tuslah ya, tuslah dan embalasenya. Nanti totalnya itu 27.040 dan dibulatkan ya, karena tidak boleh ada satuan ini, dibulatkannya hanya ke 500 dan 1000. Berarti nanti dibulatkannya ke 27.500. Jadi untuk yang racikannya paracetamol dexamethasone itu totalnya 4000. Kemudian yang ambroxol, sirup simplex dan lain-lain itu totalnya 14.040 rupiah. Lalu yang ranitidin 6.500 ya. Lalu tambah embalase 2.500, di total itu 27.040 rupiah. Kemudian dibulatkan menjadi 27.500. Itu untuk harga resepnya ya. Silahkan. Lalu di bawahnya ada nota. Silahkan nota juga diisi. Apoteknya adalah Apotek Amanah Husada, alamat sekolah, telepon sekolah. Kemudian tanggalnya adalah tanggal ujian. Tanggal kalian mengerjakan ya. Untuk pasien siapa kemarin? Arya ya. Arya 16 tahun. Oke, untuk nota ya. Nota ini tidak perlu kalian tulis satu persatu. Misalnya paracetamol sekian tidak perlu. Langsung saja ditulisi banyaknya 1 nama barang, resep atas nama Arya dengan total harga 27.500. Jadi per itemnya tidak perlu kalian munculkan di nota. Mengapa? Karena supaya nanti pasien nggak bertanya-tanya. Kalau misalnya kalian tulis satu-satu, ada tuslah, embalase, apa ini gitu ya. Ada tuslah, ada embalase, nanti pasiennya bingung. Kan tidak boleh. Kita itu kan keuntungan dan jasa ini ya, jasa praktik kita ya. Tuslah itu, embalase itu kan biaya plastik, biaya etiket seperti itu ya. Itu kan tidak boleh kita munculkan ke depan pasien gitu. Itu jadi sehingga di notanya cukup kalian tulis R atas nama Arya,
totalnya langsung 27.000 sekian gitu. Kemudian tanda terimanya dikosongi saja, besok itu dimintakan saat komunikasi dengan pasien. Jadi yang menandatangani pada bagian tanda terima adalah pasien besok saat komunikasi ya. Kalian kosongi dulu saja. Kemudian beranjak ke selanjutnya adalah kartu kontrol ED. Kartu kontrol ED di sini adalah kartu yang dimaksudkan untuk menulis obat-obat yang hampir ED. Kalian ingat pada resep ini obat yang hampir ED adalah paracetamol ya. Dia kurang 2 bulan lagi, sehingga kalian tulis di sini di kartu kontrol ED-nya. Apoteknya sama, nama sekolah, kemudian nomor 1, tanggalnya, tanggal ujian, nama obat paracetamol 500 mg tablet, PBF dikosongi, faktur dikosongi, nomor batch dan ED itu nomor batch dan ED itu besok ngelihat di ini aja, di kemasannya. Jadi sementara kalian kosongin dulu. Jumlahnya kalian lihat di stok awalnya berapa paracetamol, ibu juga lupa. Stok awalnya berapa paracetamol, kemudian dikurangi untuk membuat resep hari ini, hari itu tinggal berapa sebentar. Paracetamol kan stoknya 300 tablet ya, stok awal 300 tablet. Coba kalian lihat nanti di daftar harga ya, di daftar harga dan stok itu kan stok awalnya 300 tablet, kemudian digunakan untuk mengerjakan resep tipe 1 ini berapa paracetamolnya? 6 ya. Berarti sisanya adalah 294 ya. Jadi pada kartu stok pada kartu kontrol ED jumlahnya 294 gitu. Oke, udah hanya itu aja, hanya 1 paracetamol ya yang ED-nya dekat. Kemudian pada buku defekta itu apa? Jangan sampai lupa untuk menulis obat-obat yang stoknya menipis atau hampir habis ya. Oke, tadi yang hampir habis adalah ranitidin ya. Ranitidin kan jumlahnya itu 10 tablet. Kemudian sudah digunakan untuk resep ini juga 10, sehingga stoknya kosong malah ya. Stoknya kosong sehingga harus ditulis pada buku defekta ini. Buku defekta. Oke, jadi apoteknya sama, apotek sekolah, nomor 1 nama barang ranitidin, sisa 0 kan berarti karena stoknya hanya 10 digunakan untuk pembuatan resep, jadi stoknya 0. Kemudian checklistnya di checklist gini aja, jadi dia menandakan dia harus diorderkan ya, di checklist aja. Oke, selanjutnya nah untuk surat pesanan ya, surat pesanan ini sebetulnya di peraturan uji kompetensi yang baru ini, surat pesanan ini sebenarnya dikosongi seharusnya. Jadi kalian isi pada saat komunikasi gitu. Jadi kan komunikasi nanti kalian harus menyampaikan dulu ke apoteker bahwa ke apoteker bahwa ranitidin kosong misalnya gitu. Jadi kalian apotekernya ACC oke, order, baru kalian nulis surat pesanan gitu ya seharusnya. Jadi sementara sebenarnya dikosongi saja surat pesanan, tapi untuk latihan kalian menulis ya nggak apa-apa diisi aja. Jadi surat pesanannya kepada untuk pemilihan PBF-nya ya, coba kalian buka nanti di daftar PBF dan faktur ya. Ada di daftar PBF dan faktur sebentar. Daftar PBF dan faktur. Nah, di situ ada 4 PBF ya, ada SAS, Medistra, Mitra Farma, Sanprima, dan Nusa Farma. Nah, mana yang dipilih ya? Yang dipilih adalah yang barang datang pada hari yang sama saat pemesanan. Mengapa? Karena ranitidinnya stoknya sudah kosong, sehingga yang dipilih adalah yang Nusa Farma PBF-nya. Jadi walaupun tidak ada diskon, tetapi barang datang pada hari yang sama dengan pemesanan. Jadi yang dipilih adalah PBF Nusa Farma. Gitu ya. Kemudian di faktur obatnya juga sudah tertera atau Nusa Farma. Jadi itu memang sudah skenarionya seperti itu. Jadi UKOM itu sudah diatur skenarionya sedemikian rupa, kalian tinggal bagaimana kalian tinggal mengkomunikasikannya,
kemudian mengerjakan sediaannya begitu ya kalau Ukom. Oke, sebentar. Kita lanjut lagi. Tadi PBF-nya adalah PBF-nya adalah Nusa Pharma ya. Kok hilang? Oke. Jadi pada surat pesanan PBF-nya kepada PBF Nusa Pharma nomor 1 nama obat ranitidin ya, ranitidin tablet, jumlahnya 2 box. Lalu pada kolom keterangan ditulis mohon dikirim hari ini ya, karena harus datang hari ini, jadi ditulis keterangannya mohon dikirim hari ini. Kemudian untuk tanda tangan apotekernya dikosongi dulu, itu dimintakan kepada asesor ya, dikosong. Kemudian ada kartu pembelian ya. Kartu pembelian di sini maksudnya kita kan mau beli ranitidin nih. Nah, kita salin dulu ke kartu pembeliannya. Jadi nomornya nomor 1, tanggal pemesanannya adalah tanggal kalian mengerjakan. Nomor SP itu sesuai ini ya, nomor tipe resep saja. Jadi kalau kalian mengerjakan tipe 1 ya nomor SP1, sorry. PBF-nya berarti Nusa Pharma, nama barangnya ranitidin, jumlah 2 satuan box, atau boleh 200 satuan tablet. Kan satu box isinya 100 ya. Boleh yang mana aja. Kemudian harga kesepakatan itu adalah HNA-PPN ya. HNA-PPN kalian bisa lihat pada faktur. Jadi ada daftar PBF dan faktur ya. Coba kalian lihat. Harga satuannya kan 43.000 ya. Harga satuannya adalah 43.000 ditambah dengan PPN-nya 10%. Berarti kan 4.300 ya. Berarti 43.000 tambah 4.300 berapa tuh? 47.300. Itu harga satuannya. Jadi harga satuan yang ditulis adalah harga satuan per box, HNA PPN ya, HNA PPN. Oke. Kemudian kartu penerimaan barang ya. Kartu penerimaan barang itu kalian tulis, kan nanti akan ada barang datang ranitidin 2 box. Kalian tulis ya, apoteknya apa, apotek Amanah Husada, tanggal barang datang kan datang hari itu juga. Jadi ya tanggal ujian itu. PBF Nusa Pharma, nomor fakturnya kalian bisa lihat di faktur. Ada nomor fakturnya itu kayaknya hanya XXX gitu. Nomor fakturnya 610 ada nih. Nomor faktur 610 ranitidinnya bernama barang ranitidin. Nomor batch-nya karena berbeda ya. Coba dilihat pada faktur itu kan nomor batch-nya berbeda, ED-nya juga beda ya. Ya. Jadi pada kartu penerimaan barang kalian harus nulisnya 2 kali. Jadi yang pertama itu nomor batch yang belakangnya 171 dengan ED Maret 2020. Ya, wis ED aja nih. Gak apa-apa, ini kan soalnya soal 2 tahun yang lalu ya. Maret 2020, kemudian jumlahnya 1 box ya. Bawahnya lagi tulis ranitidin dengan nomor batch yang belakangnya 161 dan ED April, jumlah 1 box gitu. Jadi nulisnya 2 kali ya, jangan 1 kali. Oke, itu untuk kartu penerimaan barang. Nah, untuk daftar harga obat ini melihat di faktur juga. Jadi nama barangnya adalah ranitidin. Harga netonya tadi ya 43.000 ya. Harga netonya adalah Harga netonya adalah 43.000. Kemudian harga per PPN ya tambah 10% berapa? 43.000. Kemudian harga jualnya adalah harga neto plus PPN ditambah apa? Ditambah margin. Jangan lupa lihat di resepnya kemarin, margin ditentukannya adalah 15% gitu. Jadi sehingga harga jual per boxnya ya 43.000 dikali ditambah PPN 10% ditambah margin 15%. Berapa coba dihitung.
Kemudian harga jual per stripnya berarti harga jual per box dibagi 10, karena kan satu box ada 10 strip. Satu stripnya ada 10 tablet, jadi satu box kan ada 100. Kemudian harga jual per tabletnya berarti harga jual per strip dibagi 10, karena satu strip kan 10 tablet. Atau bisa juga dari harga jual per box dibagi 100, karena satu box kan isinya 100. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk kartu stok, nah ini kartu stoknya, coba dilihat ada note ya, ada catatan bahwa penulisan kartu stok itu dimulai dari H-1 ujian. Sehingga semua barang yang kalian gunakan untuk praktek ini, kalian stok. Apa saja berarti? Paracetamol, dexamethasone ya. Kemudian kapsul kosong ada stoknya nggak? Coba dilihat pada daftar harga dan stok. Cangkang kapsul ya, nggak ada ya. Nggak ada, berarti nggak di stok ya, cuman ada harganya aja. Cangkang kapsul berarti nggak usah di stok. Paracetamol, kemudian dexamethasone jelas harus di stok. Ambroxol ya, CTM, sirup simplex, PGS pun harus di stok, ini semua harus di stok. Kemudian ranitidin, nah hati-hati pada ranitidin ya. Pada ranitidin nanti kalian tulis stok awalnya 10 dulu ya kan? Kan stok awalnya 10. Stok awalnya 10, kemudian keluar 10. Stok awal 10 itu misalnya kalian mengerjakan hari ini tanggal 14. Berarti pada stok awal kalian tulis tanggal 13. Jadi tanggal 13 tulis aja stok awal sisa, tulis pada sisa 10. Kemudian kalian mengerjakan resep ini tanggal 14. Berarti kan hari ini tulis tanggal 14, kemudian keluar 10 untuk resep ya. Untuk resep sisanya kan berarti 0 ya kan, ranitidinnya 0. Kemudian pada hari yang sama tanggal 14 ada barang datang 2 box ya kan, dengan nomor batch dan ED yang berbeda. Kalian tulisnya 2 kali, jadi tanggal 14 nomor PBF-nya tadi Nusa Pharma ya, Nusa Pharma, nomor fakturnya sekian, ED-nya tadi ya, ED-nya pura-puranya Maret 2020. Masuknya 1 box dulu, tulis 1 box atau 100 tablet. Berarti kan sisanya 100. Bawahnya lagi tulis tanggal 14, nomor batch dan ED-nya berbeda lagi toh. Tulis, kemudian masuk 100. Jadi sisa akhir ranitidinnya 200. Tuh, tapi nulisnya 2 kali karena nomor faktur dan batch-nya berbeda. Itu untuk ranitidin. Sama untuk yang lain, paracetamol berarti kalian tulis tanggal kemarin, tanggal 13 ya, misalnya tanggal 13 stoknya berapa paracetamol, lalu kalian mengerjakan nih jurnalnya hari ini, berarti tanggal 14. Jadi intinya stok awal itu ditulis sehari sebelum kalian ujian, sebelum kalian mengerjakan ini. Jadi kalau kalian mengerjakannya tanggal 11 berarti stok awalnya tanggal 10 dan seterusnya. Semua ditulis ya kartu stok. Untuk ED-nya dikosongi dulu karena kan kalian nggak melihat barangnya toh. Besok kalau sudah di lab kalian melihat barangnya bisa ngisi ED-nya. Itu untuk kartu stok. Jadi semua di stok ya. Oke, yang terakhir itu adalah kartu stok ini. Dilengkapi semuanya. Nah, kalian ngelihat di daftar harga dan stok ini ya. Bahkan ya PGS ada stoknya juga. Jadi silahkan di stok paracetamol ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pembahasan administrasi resep tipe 1 ya. Silahkan dicocokkan dengan pekerjaan kalian. Bagi yang belum lengkap silahkan dilengkapi ya. Besok saat kita ketemu di kelas kita bahas lagi juga sih. Tapi setidaknya kalian sudah ada gambaran, oh saya tuh harus gini sih, saya tuh harus begini, ini yang harus saya kerjakan gitu. Tenang aja, pokoknya resep UKOM itu semua akan diberitahukan sebelumnya ya. Resep UKOM itu akan diberitahukan sebelumnya. Oke, mungkin itu dulu. Hari ini cukup sekian. Jangan lupa nanti untuk absensinya komen saja di bawah nama dan nomor absen ya. Tetap semangat, tetap sehat, lancar bagi yang menjalankan ibadah puasa juga. Jangan lupa jaga kebersihan, tetap di rumah saja, selalu berdoa semoga virus coronanya segera berakhir. Oke, terima kasih semuanya, salam sehat, selamat pagi.